Bapak Ibu Jemaat PUK Dasana Indah yang saya cintai, Shalom. Ya, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kita masih diberikan kehidupan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita semua masih boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebaktian Minggu tanggal 18 Juni 2023 kita menggunakan tata ibadah model M3 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti dengan tema Percayalah akan janji Allah. Demikian tata ibadah saat ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Kita saat teduh sejenak berdoa dalam hati. Amin. Mari kita sembah dan agungkan Tuhan kita yang begitu setia memperhatikan kita, dan dengan sepenuh hati kita naikkan pujian baginya. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 1, bait 1 dan 2, Hai Kristen nyanyilah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Demikian nas pembimbing dalam ibadah minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, untuk lagu Kidung Jemaat 13 akan dinyanyikan solo itu oleh pengiring pujian. Selanjutnya ada kata semua dinyanyikan oleh jemaat kita bergantian. Kita akan ikut instruksi yang ada di dalam Kidung Jemaat asli. Silakan. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan. dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, Kami anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, Yang membawa keselamatan. lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam hati kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 6 dan 12. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 39, bait 1 dan 3, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan,
saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah Allah dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Allah, pujilah di tempat kudusnya. Pujilah Dia di cakrawalanya yang kuat. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Pujilah Allah, mengingat keperkasaannya. Pujilah Dia, kebesarannya sungguh hebat. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, mari kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59, bait 1 dan 2, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, jemaat-Mu, Pouk Dasana Indah. Kami boleh meninggalkan kesibukan kami. Kami boleh mengambil waktu pada hari ini Tuhan, di mana kami rindu untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, biarlah kuasa Roh-Mu ya Tuhan menguasai kami bersama-sama yang hadir pada hari ini, menguasai jemaat-Mu, menguasai hamba-Mu, agar persekutuan kami dalam kebenaran firman Tuhan hari ini berkenan di hadapan-Mu dan firman-Mu mengambil bagian di tengah-tengah hidup jemaat-Mu. Berdoa kami untuk jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, biarlah tuntunan tangan Tuhan berlaku, sehingga mereka boleh tiba dengan penuh selamat di tempat ini, bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku, seminggu boleh kita lewati, dan hari ini Minggu 18 Juni 2023, kembali oleh perkenaan Tuhan, oleh tuntunan Tuhan, kita dilayakkan ada di dalam persekutuan bersama-sama. Dan di dalam persekutuan hari ini saudara-saudaraku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada dua bagian bacaan. Yang pertama dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Yang kedua pasal 21 ayat 1 sampai 7. Dan bagian ini saya akan bagi dua. Yang membaca Kejadian ini semua laki-laki. Yang akan membaca Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, semua laki-laki yang ada di dalam ruangan ini. Selanjutnya pasal 21 ayat 1 sampai 7 akan dibaca oleh semua perempuan yang hadir. Jika sudah dapat bacaan ini katakan amin. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kita mulai. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab Tuhan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta ternak anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu mereka, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu firman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Bacaan yang kedua, disilakan kepada semua perempuan. 1, 2, 3. Demikian jauh saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari ini dalam persekutuan kita bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang ada pada hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Percayalah akan janji Allah. Saya ulangi, percayalah akan janji Allah. Saudara-saudaraku, ada peribahasa Melayu, mungkin kita ingat ya. Peribahasa ini berkata begini, murah di mulut, mahal ditimbang. Saya ulangi, murah di mulut, mahal ditimbang. Artinya banyak janji, namun janji itu tidak ditepati. Berarti bertentangan dong dengan tema kita. Bertentangan enggak dengan janji kita? Peribahasa ini. Atau kita ada pada peribahasa ini? Tentu kita ada pada peribahasa ini, saudara-saudara. Ya. Tentu kita ada di dalam peribahasa ini. Ketika kita menyampaikan janji kita kepada orang lain, terkadang, ya, bahkan mungkin kita ingkar di dalamnya. Nah, bagaimana dengan janji Allah? Menurut kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, bagaimana janji Allah yang disampaikan kepada Abraham 75 tahun yang lalu, ya. Janji. Karena yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham bukan ketika Abraham berumur 100 tahun baru dijanjikan, bukan. Tetapi sebelumnya itu sudah dijanjikan 25 tahun. 25 tahun, kalau dihitung 100 tahun ketika Sarah lahir, berarti 75. Ya, 75 baru janji itu disampaikan kepada Abraham. 25 tahun bukan waktu yang singkat loh saudara-saudara. Waktu yang begitu panjang. Ya.
Waktu yang begitu bisa dilewati dengan berbagai macam persoalan hidup. Tetapi apakah Abraham tidak mengikuti janji itu? Ya, sebagai manusia biasa tentunya dalam melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan Abraham itu sendiri tidak mengingat kembali janji itu. Jadi dia lakukan situasi dan kondisi pekerjaannya dia lakukan selama 25 tahun bersama Sarah. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan tema ini, percayalah akan janji Allah. Kalau di dalam Alkitab tadi dikatakan temanya Allah mengulangi kembali, berarti sudah pernah, ya. Berarti sudah pernah mengungkapkan janji itu kepada Abraham, yaitu tadi 25 tahun. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata janji Allah yang disampaikan kepada Abraham tidak hanya sekedar janji dari Allah. Allah menyampaikan janji itu dan Allah menepati janji itu sesuai dengan bacaan kita. Tetapi Sarah tidak. Tadi dikatakan Sarah mendengar dan apa? Dan tertawa. Tertawa. Mungkin lucu ya. Kalau kita memikir secara pikiran kita ya memang lucu. Usia 100 tahun, usia 99, apakah mungkin? Itu ukuran manusia. Itu ukuran Sarah. Tetapi Allah menepati itu. Justru pada dibacaan ini dikatakan Allah berbohong loh. Sarah katakan, saya tidak tertawa. Saya tidak tertawa ketika mendengar perkataan Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan datang dalam perkemahan mereka di Mamre. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham begitu setia menanti. Penantian Abraham tidak hanya duduk sekedar, oh iya kapan ya saya ada anak, lalu lalang di dalam rumah kapan, bukan ya. Dengan setia menantikan janji Allah, beraktivitas, bekerja, terus dan terus Abraham lakukan di tengah-tengah perjalanan hidupnya bersama Sarah. Dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini menyampaikan, Allah menjawab janji Allah kepada Abraham. Ternyata Allah tidak pernah ingkar di dalam berjanji. Tidak seperti peribahasa tadi, saudara-saudara. Murah di mulut, mahal ditimbang. Artinya tidak hanya sekedar kita menyampaikan janji. Allah tidak hanya sekedar memberi bunga-bunga kepada Abraham. Allah katakan, beranak cuculah, kamu akan menerima. Kamu akan menerima janji itu. Anak cucumu akan seperti bintang. Makanya Abraham disuruh hitung, coba hitung. Berapa bintang di langit kalau bisa. Tuhan katakan, akan seperti itulah anak cucumu. Coba hitung pasir, coba hitung debu, bisa enggak? Akan seperti itulah anak cucumu. Abraham terima loh ya, Abraham terima, Abraham renungkan. Abraham renungkan hal itu. Luar biasa saudara-saudaraku, apa yang sudah dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan Abraham. Dan ketika usia 100 tahun, Allah menyatakan dengan kelahiran seorang anak. Ishak lahir pada saat itu. Dan diberi namalah Ishak, ya. Sarah menamai Ishak yang artinya tertawa. Karena memang ketika dia mendengar kabar dia akan mengandung, Sarah tertawa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita sekarang? Apakah kita akan bertanya, masih relevankah janji itu kepada kita? Masih berlakukah janji itu kepada kita? Secara khusus ya, bagi sahabat-sahabatku yang mungkin menanti ya,
menanti akan adanya anugerah Tuhan. Karena beberapa orang kita doakan di sini untuk bisa menanti, memohon. Sanggupkah mereka bertahan untuk menanti janji itu? Ingat saudara-saudaraku yang menanti momongan, tidak hanya sekedar duduk dan merenung, tetapi ada usaha yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ketaatan yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang yang menanti anugerah. Kita harus taat, ada ketaatan, harus hidup di dalam persekutuan, setiap harus berdoa, meminta Tuhan memberikan kesuburan di dalam kandungan kita yang merindukan anugerah Tuhan itu. Jika kita mau jawab pasti relevankah itu? Jawabannya sangat relevan. Janji Tuhan tidak pernah ditutup di dalam Alkitab. Atau Tuhan tidak pernah menghapus janji-janji Tuhan. Di dalam Matius 28 ketika Tuhan terangkat ke surga ada janjinya, aku akan menyertai kamu. Banyak janji yang Tuhan nyatakan saudara-saudaraku di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Hanya terkadang kita tidak mampu. Apalagi 25 tahun menanti. Bukan waktu yang singkat saudara-saudara. Mungkin kita sudah mati. Kita saja berjanji 1, 2 kali atau 2 hari kepada orang lain, sudah kita katakan pembohong. Enggak dipercaya lagi. Padahal baru 1, 2 loh. Baru 1, 2, 3 kali, 3 hari misalnya. Karena apa? Karena kita tidak sabar menanti janji-janji itu. Memang saudara-saudaraku, janji yang sudah kita sampaikan kepada orang lain tidak seperti janji Tuhan. Tetapi belajar dari kehidupan Abraham. Kita bisa menanti janji Tuhan kapan saja. Mungkin waktunya yang begitu lama, tetapi Tuhan katakan bersabarlah dalam segala sesuatu. Nantikanlah itu. Kalau Tuhan sudah katakan bersabarlah dalam segala sesuatu, berarti dalam suka dan duka kita harus bersabar. Yang sabar juga harus bersabar menanti kesembuhannya yang sakit. Yang mencari jodoh bersabar untuk bisa mendapatkannya. Yang ingin mendapatkan anak bersabar juga untuk mendapatkannya. Namun, sebagai manusia, sebagai orang yang hidup di dalam dosa, terkadang rasa kecewa yang ada di dalam diri kita. Terkadang kita tidak mampu taat akan janji-janji Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Terkadang kita lebih mencari jalan pintas untuk lebih cepat mendapatkan segala sesuatu. Itulah perjalanan kehidupan kita saudara-saudaraku. Mari terus kita belajar ya. Kita terus belajar bersama-sama untuk terus percaya akan janji Allah akan digenapi, suatu saat akan digenapi bagi kita. Tapi Tuhan mau kita juga jangan janji palsu kepada Tuhan. Tuhan, saya akan berubah. Saya ingin aktif setiap hari Minggu. Minggu depan sudah tidak hadir. Itu gimana? Tuhan, saya akan setia kepada istri saya. Pulang kerja dan sebagainya, pang-pumpang. Bagaimana itu? Di dalam pernikahan ada janji yang diucapkan oleh suami istri. Aku harus setia, menghormati dan lain sebagainya. Palsu berarti janji itu. Kalau setiap hari saling menyakiti suami istri. Mungkin bagi kita janji itu biasa saja saudara-saudaraku. Hanya sama istriku, hanya sama suami, biarin aja hari ini aku janji, besok diingkar lagi nggak apa-apa. Bukan seperti itu saudara-saudara. Kita belajar bagaimana ketika Tuhan berjanji dalam hidup ini, Tuhan tepati. Tuhan tepati. Kita juga harus seperti itu. Menepati janji kita kepada Tuhan. Ketika kita katakan Tuhan saya akan setia dalam melayani, berarti kita setia. Ketika kita katakan saya setia di dalam pekerjaan, berarti kita setia. Supaya apa? Supaya genap apa yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan kepada kita. Aku akan menyertai kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kalau dalam bacaan ini, bacaan yang kedua, alangkah berbahagianya Sarah. Ya. Dikatakan alangkah berbahagianya Sarah ketika Tuhan menjawab janji Tuhan itu. Selanjutnya saudara-saudaraku, ketika kita menerima janji dari Tuhan, apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita balaskan kepada Tuhan ketika kita menerima janji dari Tuhan? Misalnya, kita mendapatkan momongan. Sanggupkah kita menjadi teladan untuk anak kita? Jadi kita tidak hanya sekedar melahirkan, ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita bagi yang melahirkan anak. Dan bagi kita semua siapa saja, janji apapun yang Tuhan berikan kepada kita, berarti kita balas dengan ketaatan kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham taat kepada Tuhan. Saking taatnya anaknya pun akan dipersembahkan. Luar biasa saudara-saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita. Melimpahkan berkatnya dalam perjalanan kehidupan kita. Saatnya lah kita membalas kebaikan Tuhan dengan hidup di dalam persekutuan. Saya percaya persekutuan Pok Dasana Indah akan semakin kuat, akan semakin diberkati ketika kita selalu hidup di dalam percaya akan Allah. Yakinlah saudara-saudaraku, dengan pertolongan Tuhan, kita akan melangkah bersama. Marilah kita menaruh percaya kepadanya dengan tekad bahwa setiap langkah kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberi yang terbaik setiap janji yang diberikan kepada kita. Bekerja, berjalan, bersekutulah bersama Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan akan memampukan kita bersama-sama, tidak hanya akan menjadi pendengar pada saat ini, tetapi akan menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan jangan pernah bertanya, apakah janji Allah kepada Abraham masih berlaku pada kita? Tetapi katakanlah kepada Tuhan, saya dan seisi rumahku mau percaya akan janji Allah. Amin. Tuhan
untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur dan terus berterima kasih kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu sempurna di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Secara khusus pada hari ini Tuhan, ketika Engkau boleh memberkati persekutuan kami dalam kebenaran firman-Mu, kami boleh merenungkannya ya Tuhan bersama-sama. Kami percaya akan setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menanti janji itu dengan penuh ketaatan kami, dengan penuh rasa syukur kami, sehingga dengan hati yang bersuka cita Tuhan, kami akan menikmati setiap janji kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Napas hidup boleh menjadi milik kami sampai saat ini. Itu berarti Tuhan terus menepati janjinya, memberi kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Terkadang kami tidak mampu seperti Abraham dalam menantikan janji selama 25 tahun. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan dengan setia belajar dari iman Abraham untuk tetap taat dalam menantikan semuanya itu. Karena kami percaya ya Tuhan, dengan ketaatanlah, dengan kesetiaan kepada Tuhan sendirilah kami boleh menerima setiap janji yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu mau membawa di dalam doa akan kehidupan jemaat Gereja Pok Dasana Indah. Di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan lihat dari ketinggian-Mu kehidupan keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Engkau berkati setiap apa yang mereka rindukan. Engkau berkati setiap apa yang menjadi program mereka semua ya Tuhan. Sehingga dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan warga jemaat-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka boleh menerima sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan dalam penantian itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jika jemaat-Mu ada dalam ungkapan syukur pada hari ini, sempurnakan sukacita semua warga jemaat-Mu yang hadir, sehingga ungkapan syukur dan sukacita itulah yang mewarnai perjalanan kehidupan jemaat-Mu dalam mereka menjalani hari-hari hidup ke depan. Dalam pergumulan warga jemaat-Mu Tuhan, baik itu ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kami taruh di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu akan kehidupan warga jemaat-Mu. Engkau berikan yang terbaik bagi setiap warga jemaat-Mu yang merindukan ekonominya membaik, yang merindukan pendidikan anak-anaknya berjalan dengan baik, bahkan yang boleh menerima pekerjaan karena Tuhan, bahkan yang terus mencari pasangan hidup boleh mendapatkan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan jemaat-Mu, tetapi sebaliknya Tuhan akan selalu setia ada di tengah-tengah hidup jemaat. Lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang sedang dalam pendidikan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan berjalan dan melangkah sendiri di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi sebagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan Abraham dan Sarah, Allah juga akan ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga dengan setiap pergumulan dan keberadaan mereka, kasih Tuhan mereka boleh rasakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa akan kehidupan warga jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit dan pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purbasilaban, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus bawa di dalam doa, karena kami tahu Tuhan baik dalam perjalanan hidup saudara-saudara kekasih kami ini yang membutuhkan pertolongan. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, kuat baru dan sehat baru daripada Tuhan boleh menjadi milik mereka. Mereka akan mendapatkan melalui ketaatan mereka semua.
Oleh karena itu, pemulihan demi pemulihan bagi saudara-saudara kekasih kami ini, Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersyukur kami bersama Ibu Yuliani Hulu yang terus bersyukur atas karya Tuhan yang indah yang boleh dinikmati dengan kandungan yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Tuhan menjaga keluar masuk Ibu Yuliana. Tuhan jauhkan dari mara bahaya akan mengganggu masa kehamilannya saat ini. Dan biarlah ya Tuhan dengan pemberkatan Tuhan sendirilah, tiba waktunya nanti untuk bersalin, ibu dan anak diselamatkan Tuhan. Bahkan kehidupan keimanan mereka terus bawa di dalam Tuhan dengan takut kepadanya. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, perjalanan Ibu Yuliana kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kekasih kami yang merindukan Tuhan, sama seperti Sarah. Kami percaya Tuhan akan memberikan janji yang terbaik bagi mereka. Ibu Ika juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada kerinduan Tuhan untuk memiliki momongan. Ingatkanlah dia bahwa 25 tahun Abraham dan Sarah menanti. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati Ibu Ika dan akan menjamah rahim Ibu Ika. Dan pada akhirnya sesuai waktu Tuhan, anugerah akan menjadi miliknya, yaitu dengan kehamilan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Apapun usaha itu, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaatmu yang berulang tahun karena kelahiran 14 Juni Bapak Dedi Nelson Liau, terima kasih atas usia itu Tuhan. Berkati Bapak kekasih, pribadi pelayanan pekerjaan Tuhan berkati, sehingga hari-hari hidup Bapak kekasih boleh dijalani dengan rasa takut akan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, usia yang diterima oleh Bapak kekasih bersumber daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada saudara-saudara kekasih kami yang dalam pernikahan berulang tahun yang tidak kami sebutkan juga Tuhan berkati. Dalam persekutuan ini hamba mau berdoa untuk pelayan majelis jemaat dan komisi Gereja Pokdasana Indah. Biarlah Tuhan terlalu memberkati. Secara khusus ya Tuhan Yesus, ibadah gabungan Komisi Wanita POUK Sebanten yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni minggu depan. Tuhan persiapkan semua komisi ibu, secara khusus wanita POUK Dasana Indah. Kerjasama yang baik Tuhan nyatakan. Bahkan rasa takut akan Tuhan terus ada di tengah-tengah persekutuan Komisi Wanita POUK Dasana Indah. Sehingga tiba waktunya nanti boleh menampilkan yang terbaik, menunjukkan bahwa mereka siap untuk melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk program sekolah minggu, sekolah Injil liburan anak atau dikenal dengan SILA, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli nanti. Biarlah Tuhan memberkati semua program itu. Persiapan hari ulang tahun Gereja Pokdasana Indah ke-33 29 Juli Tuhan juga berkati. Secara khusus panitia yang sudah dilantik beberapa minggu yang lalu, biarkanlah mereka mampu bekerja sama bergandengan tangan, mewujudkan shalom Allah di tengah-tengah kegiatan ini. Karena kami percaya kami memuliakan Tuhan ketika kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Program pelayanan BP POUK, PGI, PGIW Banten juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara Tuhan, di tengah-tengah persiapan pesta demokrasi tahun 2024, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semata-mata. Pimpinan-pimpinan yang akan terpilih nanti, kami percaya juga bersumber daripada Tuhan, yaitu pemimpin yang takut akan Tuhan. Jika ada warga jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi ini ya Tuhan, apapun yang menjadi usaha mereka kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan memakai mereka, memakai jemaat untuk menjadi saksi di pemerintah, Tuhan akan nyatakan yang terbaik bagi mereka. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Begitu indah persekutuan yang sudah boleh terjadi pada hari ini. Ajarlah kami untuk menanti janji Allah dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami sampaikan kepadamu dengan satu nama,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 292, tabuh gendang, setiap 2 bait akan diselingi dengan instrumen musik. Terus kecapi
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Segala hormat, puji, dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala berkat anugerah yang berlimpah yang senantiasa kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebagai ungkapan syukur kami, jemaat-Mu telah memberikan persembahan. Bapa, berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, supaya melaluinya kami senantiasa memperoleh berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis yang mengelola persembahan ini. Bapa, berikan mereka hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mempergunakan persembahan ini dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 18 Juni 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Ekumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan jika berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 18 Juni 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Once Oliver, organis Saudari Kesia Karunia Labiro, kantoria Saudari Gracia Lekransi dan Saudari Fania Abigail Sitanggang, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 25 Juni 2023, pelayan liturgi oleh Kak Dinji, doa pembuka dan penutup Kak Kaila, pelayan firman kelas Bethlehem Ibu Marlis, kelas Nasaret Kak Nani, kelas Galilea Kak Ance, kelas Yerusalem Ibu Irma Nusantari, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 bergabung dengan ibadah Gabungan Pemuda dan Remaja Sebanten di Gereja PUK Tesalonika. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Mida Limbong, pelayan liturgi Ibu Sisilia Suparni, pelayan doa Ibu Heni Sutardi, acara ibadah persekutuan doa. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Penatua Pralintas HP Adang, pelayan doa Ibu Penatua Once Oliver, pemain musik Saudari Kesia Karunia Labiro. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah Komisi Bapak akan dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 23 Juni 2023, pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Bapak Joko Triyono, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 pukul 19 jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Ferise Jutania, pelayan liturgi Saudari Priscilla Delia, pelayan musik Saudari Anastasia Febriani. Acara ibadah, mohon perhatian Komisi Pemuda. Ibadah gabungan Pemuda Remaja Gereja Pok Sebanten akan dilaksanakan pada sore hari ini. Jadi tanggal 18 Juni 2023 pukul 17 jam 5 sore di Gereja Pok Tesalonika. Pembicara Pendeta Michael S. Yahaan. Tema From God to Nation dari Mika 6 ayat yang ke-8. Berkumpul di rumah Saudari Intan Palea pukul 15.30. Mohon perhatiannya untuk pemuda dan remaja. Ibadah Komisi Wanita Pok Sebanten gabungan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 16 atau jam 4 sore bertempat di Gereja Pok Dasana Indah. Dress code baju warna biru dan memakai syal warna biru atau coklat. Untuk bawahannya bebas tetapi sopan. Yang ke-9, Sekolah Injil Liburan Anak atau SILA akan dilaksanakan selama 3 hari, 2 hari di gereja dan 1 hari di luar gereja. SILA yang hari yang pertama, hari Kamis 29 Juni 2023, bertempat di gereja dimulai dari pukul 9 sampai 1 siang. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Untuk hari yang kedua, Jumat 30 Juni 2023, bertempat di gereja dimulai pukul 9 sampai jam 1 siang. Pelayan firman Ibu Marlis Sujito. Dan untuk hari yang ketiga, penutupan SILA pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, bertempat di Cimory Dairyland. Untuk pendaftaran SILA sudah dimulai minggu ini sampai dengan minggu depan di tanggal 25 Juni 2023 dan sudah diinfokan di grup sekolah minggu. Mohon perhatian dan dukungan orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Demikianlah warta jemaat pada hari ini, Minggu 18 Juni 2023. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri. Janji yang manis kita nyanyikan bersama-sama akan membawa kita ketika kita kembali ke rumah kita. Walau lembah hidupku
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita sudah dengar dan renungkan bersama-sama. Sekarang tugas kita adalah kembali merenungkan dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup ini. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Disilakan jemaat untuk bersaat teduh.